Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Jurumiyahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab tauhid. Oke, langsung saja kita baca untuk kitab Jurumiyahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhidu tauhid iku tabiun perkara kang manut lil muakkadi maring perkara kang den tauhidi fi rafihi ing dalem rafai muakkad wa nasbihi lan nasabe muakkad wa khafdihi lan jere muakkad wa ta'rifihi lan makrifate muakkad. Bab menjelaskan tentang tauhid. Tauhid adalah lafadz yang mengikuti terhadap lafadz yang ditauhidi di dalam segi i'rabnya, rafa, nasab, jer, dan dalam segi makrifatnya. Tauhid itu dibagi menjadi dua, ada namanya tauhid lafzi dan ada namanya tauhid maknawi. Kalau tauhid lafzi ini berarti menguatkan sebuah hukum dengan mengulangi lafadz yang ada, baik yang diulangi ini adalah kalimat fi'il, kalimat huruf ataupun kalimat isim. Umpama kita contohkan di sini untuk yang tauhid lafzi. Kemudian kita tauhidi dengan tauhid lafzi, berarti kita mengulang lafadz yang ada, baik yang fi'il ataupun yang isimnya. Kalau yang fi'il ini berarti komanya, kalau yang isim ini berarti adalah lafadz zaitunnya. Umpama yang kita ulang adalah isimnya, berarti kita mengatakan koma wis ngadeg sapa zaitun lait zaitun yo zaid. Zaid telah datang, yakni zaid. Berarti kata zaitun ini merupakan tauhid lafzi, yakni menguatkan sebuah hukum dengan mengulang lafadz yang ada. Kalau yang ini berarti yang diulang adalah isimnya. Atau boleh yang kita ulang adalah fiilnya. Koma wis ngadeg, koma tegese wis ngadeg sapa zaitun zaid. Zaid telah berdiri, yakni telah berdiri. Maka ini dinamakan dengan tauhid lafzi. Kemudian pembagian yang kedua adalah tauhid maknawi. Kalau tauhid maknawi ini seperti yang diungkapkan oleh Kiai Musonef di dalam kitab Jurumiyahnya. Wa yakunu lan ono apa tauhid iku bi alfatin klan pira-pira lafat maklumatin kang den weruhi. Tauhid maknawi ini adalah menguatkan sebuah hukum dengan menggunakan lafat-lafat yang telah diketahui. Wahya utawi alfat makluma iku an-nafsu lafat an-nafsu wal ainu lan ainu kulun lan kulun wa ajma'u lan ajma'u wa tawabi'u ajma'a lan pira-pira lafat kang anut ajma'a. Wahya utawi tabi ajma' iku akta'u wa abta'u wa absa'u, yakni akta'u, abta'u wa absa'u. Tauhid maknawi ini adalah menguatkan sebuah hukum dengan menggunakan lafadz-lafadz yang telah diketahui. Lafadz-lafadz yang telah diketahui ini yang pokok ada 4, ada nafsun, ainun, kulun, dan ajma'u. 4 lafadz ini disyaratkan harus disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada lafadz yang ditauhidi, dan juga harus cocok dalam segi mufrad, tasniyah, dan jamaknya, begitu pula mu'anas dan mudzakarnya. Maka dikatakan dalam Jurumiyahnya, takulu ngucap sapa sira koma wis ngadeg sapa zaitun zaid, nafsuhu yo awak dhewe zaid. Zaid telah berdiri, yakni zaid sendiri. Lafadz nafsuhu ini merupakan taukid dari lafadz zaitun, sehingga lafadz nafsuhu ini harus mengikuti terhadap i'rabnya. Kalau zaitun ini rofa, maka nafsuhu ini juga harus terbaca rofa. Kalau zaitun ini tandanya dhammah, ini pun sama, tandanya dhammah nafsuhu, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, nafsun ini harus disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada lafadz yang ditauhidi. Dan dhamirnya itu harus serasi, harus cocok. Dan di sini dhamirnya adalah hu ini ya, nafsuhu. Dia memakai hu, ini berarti wakainya mufrad, kembali kepada lafadz zaitun yang sifatnya juga mufrad. Berarti nafsuhu yo awak dhewe zaid. Berarti hunya ini kembalinya kepada lafadz yang ditauhidi berupa zaitun. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah lafadz wa ra'aitul qauma kullahum. Wa ra'aitu ningali sapa ingsun al qauma ing kaum, kullahum yo sekabehane kaum. Kata kullahum ini merupakan tauhid dari lafadz al qauma.
Berarti kulahum ini harus mengikuti segi i'rabnya kauma. Kalau di sini terbaca nasab, maka kullahum ini juga harus terbaca nasab, yakni kulla, bukan kulun, bukan kuli, tapi kulla, karena mengikuti terhadap lafadz yang ditaukiti, yakni lafadz al-qauma. Kemudian lafadz kulla ini disandarkan pada domir, yang mana domir tersebut ini kembali kepada lafadz yang ditaukiti berupa lafadz al-qaum. Al-qaum ini mufrad di dalam lafadznya, tapi maknanya adalah jamak. Maka kulla ini disandarkan pada domir hum yang kembali kepada lafadz al-qaum. Berarti kembalinya ini pada maknanya ya, makna kaum yang berupa jamak, walaupun mufrad dalam segi lafadznya. Berarti ini yang dijaga adalah maknanya, kullahum, seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah wa marartu bil qaumi ajmain. Marutu lewatan sapa ingsun bil qaumi tetemu kelan kaum ajmaina yo sekabiane kaum. Saya berjalan bertemu dengan kaum, yakni semua kaum. Kata ajmaina ini merupakan taukid dari lafadz bil qaumi, sehingga harus mengikuti dalam segi i'rabnya. Kalau bil qaumi i'rabnya adalah i'rab jar, tandanya kasroh, karena memandang lafadz al-qaum ini adalah mufrad di dalam lafadznya, walaupun jamak di dalam maknanya. Kalau ajmaina ini juga sama, i'rabnya juga harus jar karena mengikuti terhadap lafadz al-qaum. Tanda i'rab jarnya adalah ya, karena memandang bahwa al-qaum ini maknanya adalah jamak, seperti itu. Dan terkadang lafadz ajmaina agar lebih kuat ini ditambah dengan lafadz-lafadz yang lain yang mengikutinya, yakni lafadz akta'u, abta'u, dan absa'u. Umpama di sini kita contohkan lafadz akta'u, kita taruh setelahnya ajma'u, berarti harus kita sesuaikan dengan ajma'ina. Kalau di situ dijamakkan, maka juga harus dijamakkan, berarti akta'ina, seperti itu. Akta'ina atau abta'ina wa absa'ina, seperti itu. Inilah yang namanya taukid, yakni lafadz yang mengikuti terhadap lafadz yang dikuatkan, baik dalam segi i'rabnya ataupun dalam segi ma'rifatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.